Shalom, senang sekali kali ini saya bisa membagikan kembali tutorial dalam berkreasi hari ini. Kali ini saya akan mengajak kalian mengenal satu media lukis, yaitu cat air. Dalam penggunaan cat air ada dua teknik dasar yang bisa kita gunakan, dan ini bisa dikembangkan menjadi teknik-teknik yang lain, tapi pada prinsipnya dua teknik dasar ini harus kita kuasai sebelum kita membuat karya dari cat air ya. Dua teknik dasar itu yaitu wet on wet dan wet on dry ya. Sesuai dengan namanya, teknik wet on wet adalah penggunaan cat air dalam kondisi setiap warnanya basah ketika kita mengaplikasikannya pada selembar kertas. Sementara wet on dry adalah ketika kita mengaplikasikan satu warna, sebelum kita membuat atau mengaplikasikan warna selanjutnya, kita harus menunggu kering terlebih dahulu warna sebelumnya yang sudah kita aplikasikan. Itu perbedaan signifikan antara teknik wet on wet dan wet on dry. Dua-duanya memiliki efek yang berbeda, baik itu yang wet on dry maupun wet on wet ya. Nah, kita akan berlatih hari ini menggunakan dua teknik tersebut untuk kita memvisualisasikan dua efek yang cukup berbeda antara hasil dengan wet on wet dan juga wet on dry ya. Kita akan coba satu teknik demi satu teknik menggunakan bentuk atau motif yang sederhana terlebih dahulu untuk kita pengenalan di awal ini ya. Sebelumnya siapkan cat air kalian. Di sini kita akan menggunakan cat air yang kemasan tube. Ada beberapa macam kemasan cat air, namun untuk latihan kali ini kita akan menggunakan yang kemasan tube. Saya akan menunjukkan bagaimana awal dari mulai mempersiapkan catnya sampai kita mengaplikasikannya ke selembar kertas. Yuk kita sama-sama berlatih, sama-sama mencoba dua teknik dasar penggunaan cat air ini. Sebelum kita memulai latihan menggunakan cat air hari ini, kita akan terlebih dahulu encerkan dulu warna-warna yang ingin kita gunakan ya. Untuk latihan dasar teknik cat air ini, perlu diketahui bahwa warna yang muda tidak bisa menutup warna yang lebih tua ya. Jadi nanti penggunaannya kita akan gunakan warna yang lebih muda terlebih dahulu, baru ditimpa warna-warna yang lebih tua, begitu seterusnya ya. Kita encerkan dulu warna-warna yang ingin kita gunakan. Cukup sedikit saja yang kita keluarkan dari tube catnya, kurang lebih segini. Kemudian warna-warna berikutnya kita akan siapkan juga sekaligus. Ya, di sini saya akan encerkan tiga warna terlebih dahulu, kuning, biru muda, dan biru tua ya. Untuk mengencerkannya, teteskan air sedikit demi sedikit. Bisa diteteskan dengan kuas, bisa juga menggunakan alat lain seperti pipet atau mungkin sejenis alat seperti suntikan itu juga bisa, atau spray juga bisa. Setelah kita tambahkan air, kita gunakan kuas yang kecil saja untuk mengaduk catnya. Pastikan catnya benar-benar tercampur dan larut dengan airnya, dan tingkat keencerannya kita pastikan cukup ya, jadi tidak terlalu kental, karena penggunaan cat air cenderung encer. Kemudian yang warna lain juga sama, kita encerkan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini ya, tingkat keencerannya menyerupai minuman yang siap minum atau sirup siap minum dan sejenisnya ya, jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental.
Untuk pertama kita akan coba teknik wet on wet terlebih dahulu. Teknik wet on wet itu ketika warna satu masih basah, kita akan langsung timpa dengan warna yang lain, begitu seterusnya. Atau kita akan basahin dulu kertasnya juga bisa. Itu adalah teknik wet on wet. Jadi kondisi permukaan kertas yang akan kita warnai masih dalam kondisi basah ya. Jadi tidak menunggu kering, kita selesaikan dalam kondisi masih basah semua ya. Misalnya warna pertama kita akan gunakan warna kuning terlebih dahulu ya, atau kita basahin sedikit dulu supaya nanti warna yang kita aplikasikan tidak mudah mengering di permukaan kertasnya ya. Kalau sudah, gunakan kuas agak lebar untuk memenuhi satu bidang ini ya. Jadi kita penuhi terlebih dahulu seperti ini, cukup merata, tidak sampai menggenang ya. Jadi diratakan saja. Ya, kurang lebih seperti ini. Ketika masih basah, kita langsung akan timpa dengan warna yang berikutnya. Misalnya warna biru muda tadi, kita akan langsung buat motif di permukaan ini. Misalnya garis-garis lurus dulu. Kemudian langsung kita lanjut ke warna yang lebih tua ya. Kita timpakan di atasnya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, warna satu dengan yang lain saling tarik-menarik ya. Jadi ada efek ngeblur ya. Jadi saling tarik-menarik, itu jika tekniknya tepat ya. Ini ada beberapa bagian yang mungkin agak sedikit mengering tadi warna kuningnya, jadi tidak terlalu jelas ya. Harusnya kalau teknik wet on wet berarti semuanya harus ada efek seperti ini, ngeblur satu dengan yang lain ya untuk warna-warnanya ya. Kita bisa lanjut ke warna yang atau bidang yang lain dengan teknik yang sama. Kita gunakan motif yang berbeda-beda ya, atau mungkin kita akan gunakan warna yang berbeda juga ya. Ya, untuk teknik wet on wetnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, antara warna satu dengan yang lain saling tarik menarik, ada efek ngeblur. Jadi warna-warnanya tidak tajam antara batas satu warna dengan warna yang lain ya, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk yang area di sebelah kanan, kita akan terapkan dengan teknik wet on dry ya. Wet on dry ini nanti setiap satu warna diaplikasikan, kita akan tunggu kering terlebih dahulu. Jadi satu warna sampai kering terlebih dahulu, baru kita timpa warna-warna berikutnya. Begitu seterusnya. Warna pertama kering, timpa warna kedua, kemudian warna kedua kering, baru timpa warna ketiga, begitu selanjutnya sampai warna yang kita inginkan
muncul di area kertas ini ya. Kita akan coba, tetap masih sama, gunakan warna yang lebih muda terlebih dahulu, itu yang diaplikasikan, kemudian tunggu sampai kering, begitu seterusnya ya. Kita buat satu warna dulu, misalnya yang di atas kita aplikasikan warna coklat muda seperti ini, kita ratakan. Kemudian bidang yang lain juga sama, kita tambahkan satu warna pertama dulu dengan warna-warna yang muda terlebih dahulu. Ya, satu lagi kita selesaikan bidang-bidang warna yang pertama dulu ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan tunggu sampai warna-warna pertama ini kering terlebih dahulu ya, baru kita lanjut ke warna kedua dan seterusnya ya. Kita tunggu dulu sampai mengering. Bisa juga dibantu dengan menggunakan hair dryer juga bisa kalau ingin mempercepat pengeringan warnanya ya. Ya, setelah warna-warna pertama kering, kita bisa timpa warna kedua ya, dengan warna yang lebih gelap dibandingkan warna yang pertama tadi ya. Kita tambahkan motif di atasnya. Bisa diperhatikan nanti hasilnya ya. Misalnya kita di sini buat motif garis-garis zigzag ya. Walaupun di sini warnanya kita buat agak tebal sekalipun, tidak akan saling tarik menarik ya, karena warna pertama tadi sudah mengering ya. Langsung kelihatan bedanya ya dengan teknik yang wet on wet tadi. Yang bidang-bidang yang lain sama, kita juga langsung tambahkan saja. Di sini kita buat garis-garis miring. Selanjutnya
Kita buat motif yang sedikit berbeda lagi. Jika kurang tajam warnanya bisa kita ulang. Untuk bentuk motifnya kalian boleh kreasikan sendiri ya, bebas ya, yang penting ada perbedaan antara wet on wet dan wet on dry ya. Dengan dua warna sudah terlihat ada perbedaannya ya antara yang kiri dan kanan ya. Dengan teknik pertama juga teknik keduanya. Kita tunggu sampai mengering lagi untuk yang warna kedua. Setelah mengering baru bisa kita timpa dengan warna yang ketiga dan seterusnya ya. Setelah warna kedua kering, kita mulai terapkan warna ketiga ya dengan menggunakan warna yang lebih gelap lagi.
Ya, kurang lebih seperti ini ya. Sudah ada perbedaan antara sebelah kiri dengan teknik wet on wet, sebelah kanan menggunakan teknik wet on dry ya. Jadi sangat mencolok perbedaannya untuk warna-warnanya. Yang sebelah kanan yang menggunakan teknik wet on dry, warna satu dengan yang lain perbatasannya cukup tegas, tidak ada yang ngeblur atau tarik-menarik antar warna. Sementara yang di sebelah kiri yang menggunakan teknik wet on wet, warna satu dengan yang lainnya saling tarik-menarik hingga menimbulkan efek blur seperti ini ya. Inilah dua teknik dasar penggunaan cat air. Dengan dua teknik ini sangat bermanfaat ketika nanti kita mulai melukis dengan objek-objek yang berbeda-beda. Dengan teknik-teknik ini kita bisa memanfaatkan kapan kita akan menerapkan teknik wet on wet, kapan akan menerapkan teknik wet on dry. Dalam satu lukisan, seringkali dua teknik ini dipadukan di dalam satu bentuk lukisan ya, tergantung kegunaannya masing-masing ya.